Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah membuat perumpamaan sebuah negeri yang aman dan juga tentram. Yantiha rizquha rogoda min kulli makan. Datang rezekinya dengan banyak dari berbagai tempat. Para ulama menyebut ini menggambarkan situasi Mekah pada waktu itu, bahwa ketika Nabi diutus itu Mekah adalah tempat yang sangat aman, dan orang-orang yang haji berbondong-bondong ke sana dengan membawa berbagai rezeki, makanan, buah-buahan, padahal di tempat yang tandus. Di situ semua tersedia. Itu merupakan berkah, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakafarat bi an'umillah, maka negeri itu kufur terhadap nikmat Allah. Nah, ini masalahnya. Sebenarnya di sini berlaku untuk semua negeri. Ketika sebuah negeri diberi sumber daya yang sangat luar biasa, tapi ketika kufur nikmat kepada Allah, fadzaqallahu libasal ju'i wal khauf, maka Allah merasakan kepada mereka pakaian, kelaparan, dan ketakutan. Karena mereka tidak iman kepada Allah, kufur kepada nikmat yang diberikan oleh Allah, dengan tidak mengikuti petunjuk dari Allah, maka konsekuensinya mereka akan menjadi negara yang miskin, negara yang sulit maju, artinya negara yang penuh dengan ketakutan, kriminalitas merajalela, dan lain sebagainya. Juga kelaparan, kemiskinan, itu terjadi. Dan maka juga waktu itu, ketika mereka menolak Nabi Muhammad, terjadi hal seperti itu. Sehingga katanya mereka sampai minum darah unta. Artinya betapa ekonomi krisis pada waktu itu. Sebabnya apa? Kufur nikmat. Maka harus menjadi introspeksi kepada sebuah negeri ketika dia tidak mengalami kemajuan, boleh jadi karena dia kufur nih. Bima kanu yasnaun. Karena apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kemajuan, kemunduran sebuah negeri itu adalah karena bangsanya itu sendiri tidak mau mengubah dirinya karena apa yang mereka lakukan. Walaqad ja'ahum rasulun minhum, dan telah datang kepada mereka utusan Allah berada dari kalangan mereka, bahwa Allah pasti menurunkan utusan-utusannya. Meskipun tidak harus Nabi Muhammad, ini tidak sebut Nabi Muhammad, bisa terjadi juga kepada bangsa-bangsa. Di situ Allah menurunkan orang-orang baik yang mengajarkan kepada kebaikan. Fakadzabuhu, dan mereka mendustakan utusan itu. Fahodahumul adab, maka mereka ditimpa siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa siksanya itu? Ya, tidak maju-maju negaranya, karena mereka tidak mau menerima ajakan kebaikan yang dibawa oleh utusan-utusan Allah. Dan pada waktu itu di Mekah adalah Nabi Muhammad SAW. Wahum dolimun, dan mereka adalah orang-orang yang dolim. Jadi ketika mereka tidak mau menerima Nabi Muhammad, bahkan Nabi Muhammad seolah-olah diusir dari Mekah, sehingga hijrah ke Madinah. Dan setelah Rasul hijrah ke Madinah, mereka merasa ketakutan karena takut balas dendam dari Rasul. Dan Rasul membangun ekonomi baru di Madinah, sehingga Mekah mengalami kemerosotan, mengalami krisis ekonomi pada waktu itu. Dan itulah kezaliman mereka. Mereka menganiaya kepada Nabi dan pengikutnya. Akibatnya apa? Mereka ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sebagai introspeksi kepada kita semua. Mudah-mudahan tidak termasuk orang yang kufur. Bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia itu adalah untuk disyukuri dengan cara menggunakannya sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.